Shalom ibu-ibu, kami sungguh senang sekali ya karena kita mempunyai Allah yang baik, Allah yang sangat baik dan amat baik. Karena itu kebaikannya Tuhan, Dia mengizinkan kita semua bisa bersama-sama beribadah, kita bersama-sama ikut persekutuan wanita Febe pada sore hari ini. Makanya itu ibu-ibu, saya percaya ya bahwa setiap ibu-ibu pada saat ini pasti dalam kondisi keadaan baik, keadaan sehat, keadaan yang dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Dia, kita bersama-sama bermazmur mengatakan bahwa Bapa itu adalah Allah yang sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup.
hidupku, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Tuhan Kau bukan saja baik, Tuhan Kau sangat baik, Kau amat baik ya Tuhan. Hingga peliharaanmu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, kami pada hari ini, kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama di tempat ini. Kami akan bersekutu, kami akan menyembah Engkau, kami akan memuji Engkau. Oh Tuhan, terima kasih, kami juga akan menikmati firman-Mu. Bapa, pada saat ini ya Tuhan, kami serahkan persekutuan wanita ini hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan tidak ada yang lain ya Tuhan yang dapat kami andalkan. Karena hanya Engkau ya Tuhan, Kau adalah Allah yang agung, Kau adalah Allah yang maha kuasa, Kau adalah Allah yang Immanuel yang selalu menyertai kami. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kami sungguh-sungguh merasakan ya Tuhan, bahwa Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, walaupun semua ibu-ibu ya Tuhan, mereka masing-masing di tempat tinggalnya masing-masing Tuhan, kami percaya ya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan Kau sendiri akan tolong kami ya Tuhan, supaya kami semua benar-benar dengan roh dan kebenaran untuk menyembah Engkau, untuk menikmati firman-Mu ya Tuhan. Kami datang, kami untuk beribadah, tetapi kami bukan untuk menonton ibadah ya Tuhan. Kasihanilah setiap kami ya Tuhan, supaya kami semua mempunyai hati yang sungguh-sungguh untuk menyembah Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu selanjutnya ini hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan hamba-Mu yang penginjil Judea yang akan sampaikan firman. Kiranya Tuhan Kau sendiri akan urapi dia, Tuhan Kau sendiri akan pakai dia ya Tuhan. Roh Kudus-Mu ya Tuhan akan menopangnya ya Tuhan, supaya setiap perkataan firman-Mu yang keluar dari mulutnya ya Tuhan akan menjadi satu kekuatan bagi kami semua, supaya setiap kami setelah mendengar firman-Mu Tuhan, kami mempunyai kekuatan, kami bisa berubah ya Tuhan, menjadi lebih serupa dengan Engkau. Dan kami semuanya ya Tuhan akan memancarkan kasih-Mu, memancarkan terang-Mu ya Tuhan, supaya orang-orang yang di sekeliling persekutuan wanita Febe ini Tuhan, mereka melihat kasih-Mu dan banyak orang yang diselamatkan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu, nanti sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah ibu-ibu, kita semua mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, kami dengan roh dan kebenaran untuk beribadah, untuk mendengar firman Tuhan. Dan kita tidak ada satu yang melakukan pekerjaan yang lain. Kami dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kami mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyi satu lagu, yaitu Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Jadi kita seperti rusa merindukan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Dia. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku
rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu, rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ibu-ibu, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh penginjil Evelyn Chu, pembina PWK kita di tempat ini. Kami harapkan semua ibu-ibu dengan segenap hati, dengan roh dan kebenaran untuk mendengar firman Tuhan, dan supaya firman Tuhan itu mendatangkan kekuatan bagi setiap kita yang ada di tempat ini. Dan waktu dan tempat saya persilakan kepada penginjil Evelyn Chu. Shalom ibu-ibu sekalian, puji Tuhan kita boleh kembali lagi bertemu untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pada sore hari ini akan saya bacakan di dalam Matius 23 ayat 1 sampai dengan 3. Matius 23 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyinya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Demikian bacaan firman Tuhan. Ya, ibu-ibu, pada sore hari ini melalui bacaan tadi
kita akan merenungkan satu tema, yaitu tentang jangan menjadi orang yang munafik. Jangan menjadi orang yang munafik. Dalam bacaan tadi menceritakan tentang Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang banyak dan juga kepada murid-muridnya. Apa kira-kira isi pembicaraan Tuhan terhadap mereka? Ya, saudara sekalian, dalam ayat tadi memberitahukan kita bahwa Tuhan Yesus berbicara kepada mereka tentang ketidakpuasan Tuhan Yesus kepada para ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan Yesus itu tidak pernah bersikap sangat keras terhadap siapapun juga. Hanyalah kepada orang Farisi dan ahli Taurat ini. Tuhan Yesus sangat jengkel sekali dengan mereka melihat kedua kelompok orang ini. Teguran Tuhan Yesus sangat keras kepada mereka, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat ini. Tuhan Yesus berulang kali mengatakan, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Kata celaka ini sangat pedas dan keras sekali. Dan juga tentunya tidak enak didengar. Ya. Tetapi itulah yang Tuhan Yesus lontarkan kepada kedua kelompok orang ini. Kalau Tuhan Yesus berbicara sangat keras, maka tentu ada sebabnya. Ya. Tuhan Yesus tidak sembarangan untuk maki-maki orang atau mengutuki orang. Nah, mari kita melihat siapakah kira-kira ahli Taurat dan orang Farisi ini. Kok mereka itu sampai ditegur oleh Tuhan Yesus demikian kerasnya? Ya, kita akan melihat siapakah ahli Taurat dan orang Farisi ini. Ibu-ibu sekalian, ahli Taurat ini adalah orang-orang yang mengajarkan tentang hukum Taurat, yang mengajarkan tentang Alkitab, firman Tuhan kepada orang banyak. Mereka itu adalah orang yang ahli tafsir masalah hukum Taurat. Nah, siapakah orang Farisi itu? Orang Farisi adalah golongan orang-orang yang mengasingkan diri. Mengasingkan diri mereka. Dan juga mereka tidak ingin untuk terjun di dalam dunia politik. Orang Farisi mempunyai banyak kesamaan dengan para ahli Taurat. Karena kebanyakan dari orang Farisi, yaitu menurut keahliannya, mereka itu adalah sama-sama ahli Taurat, ahli Alkitab. Ya. Mereka mementingkan hidup suci secara lahiriah. Itulah sebabnya mereka sering disebut sekaligus tentang dua orang ini, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi ini. Mereka adalah para pemimpin dan tokoh-tokoh agama Yahudi. Tapi mereka mendapat teguran yang sangat keras dari Tuhan Yesus. Mereka bahkan dijuluki sebagai orang yang munafik. Berulang kali mereka ditegur oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang munafik. Apa itu munafik? Kalau di dalam dunia pertunjukan, seorang aktor atau pemain film, pemain sandiwara, maka dia memakai kedok atau topeng ya, yang berbeda untuk setiap peran yang dimainkan. Tapi kemudian kata munafik ini
dipakai untuk melukiskan orang yang bermuka dua, orang yang berpura-pura di dalam hidupnya. Saudara sekalian, kita juga sering mengatai orang tentang munafik. Orang yang munafik adalah orang yang bagaimana? Ada beberapa hal ya. Orang munafik itu pertama kita melihat dia adalah orang yang perkataan dan perbuatan mereka tidak sama. Orang ini ahli Taurat dan orang Farisi, mereka mengajarkan hukum Taurat, mereka mengajarkan Alkitab. Nah, sebenarnya adalah sesuatu yang baik. Tapi sayangnya perilaku mereka lah sehari-hari yang menunjukkan kebohongan atau ketidakbaikan mereka. Mereka menyuruh orang lain untuk percaya melakukan sesuatu, tapi sedangkan diri mereka sendiri tidak mau percaya dan melakukannya. Ketika mereka berdiri di atas mimbar, mereka berkhotbah dengan begitu indahnya. Tetapi ketika mereka berada di bawah mimbar, hidup mereka begitu jahat. Kita melihat orang Samaria. Orang Samaria ini dikenal seorang yang baik, kata Alkitab ya, di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 32 menceritakan tentang bagaimana seorang Samaria dikatakan dia baik hati. Mengapa dia dikatakan baik hati orang Samaria ini? Ya, ada orang yang di dalam perjalanan sedang dirampok dan dipukuli oleh orang banyak. Waktu itu seorang imam lewat melihat orang yang sedang dirampok ini. Tergeletak, tapi imam ini tidak berani untuk mendekatinya. Kemudian ada orang Lewi yang lewat juga datang ke tempat itu, melihat. Dia juga hanya sekedar melewat saja dan tidak peduli. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika dia lewat melihat orang yang tergeletak ini, maka orang Samaria ini menaruh belas kasihan kepada orang yang sedang dirampok itu. Kemudian orang Samaria ini langsung bertindak untuk menolong, dan luka-lukanya dibersihkan, dibalut, kemudian dinaikkan ke atas keledainya, dirawat di sana. Dia juga keluarkan uang untuk biaya pengobatan bagi orang yang sedang dirampok itu, orang yang sedang kena musibah itu. Nah, saudara sekalian, siapakah imam dan orang Lewi yang lewat pada waktu itu? Mereka melihat kejadian ini. Mereka tahu orang yang kena musibah ini. Tetapi kita melihat mereka acuh, mereka cuek, mereka tidak peduli. Siapakah imam dan orang Lewi ini? Ibu-ibu, mereka itu adalah pemimpin. Mereka kalau dikatakan zaman sekarang mereka itu sepertinya adalah seorang pendeta, ya. Mereka adalah hamba Tuhan, orang yang tahu hukum Taurat, orang yang bicara banyak tentang firman Tuhan. Tetapi di saat melihat orang yang sedang tergeletak dan tidak berdaya, membutuhkan pertolongan, mereka bersikap acuh, mereka enggan untuk menolong. Saudara sekalian, pada zaman ini banyak orang yang kalau bicara sangat rohani sekali, ya, membuat banyak program yang begitu indah,
tapi penerapannya belum tentu diterapkan dengan baik. Kita seringkali berapat membuat program yang muluk-muluk, tapi waktu pelaksanaan tidak ada yang mau berkorban. Banyak bicara tetapi kosong. Apa itu munafik? Munafik yaitu membuat banyak janji-janji yang indah tetapi tidak menepati janji-janjinya itu. Mereka bisa banyak bicara tentang firman Tuhan, tapi miskin di dalam melakukan perbuatan baik. Ya, itulah saudara sekalian arti kata munafik. Munafik yang pertama berarti perkataan dan perbuatan tidak sama. Dan yang kedua, apa itu munafik? Munafik adalah orang yang melakukan sesuatu hanya untuk dipamerkan saja, yaitu hanya supaya dilihat oleh orang dan dipuji oleh orang. Itulah orang munafik. Bagaimana dengan keadaan ahli Taurat dan orang Farisi ini? Kita, ibu-ibu, tidak boleh memamerkan perbuatan baik kita dengan maksud supaya orang lain bisa melihatnya dan kita mendapat pujian. Ini yang dibenci oleh Tuhan, yang tidak disukai oleh Tuhan. Kita harus melakukan perbuatan baik supaya orang yang melihatnya memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan atau memuji diri kita sendiri. Tuhan melihat hati manusia. Ketika kita berbuat sesuatu, apa motivasi kita? Karena perbuatan itu biasanya lahir dari sebuah motivasi. Mengapa orang itu membunuh? Karena motivasinya adalah mungkin ingin merampas harta orang tersebut sehingga dia dibunuh. Atau juga orang itu membunuh karena ingin untuk balas dendam. Tuhan Yesus tahu bahwa ahli Taurat dan orang Farisi melaksanakan kewajiban agama hanyalah supaya dilihat oleh orang banyak. Harapan mereka adalah ingin mendapat pujian dan dianggap sebagai orang yang saleh. Ibadah yang mereka lakukan bukan ditujukan kepada Allah, melainkan hanya untuk mendapatkan penghormatan dari manusia untuk dirinya sendiri. Ibadah yang semacam ini tidak mendapat upah dari Tuhan. Sia-sia, tidak berguna. Mereka dengan sengaja berpura-pura dan melakukan banyak kebohongan agar mereka tetap terkenal dan dikagumi oleh banyak orang. Saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak suka kalau kita bekerja melayani dengan sikap untuk memamerkan diri kita sendiri. Kita hendaknya menjalankan kewajiban kita, baik itu di tempat kerja, di gereja. Kita harus mempunyai sikap rendah hati dan merendahkan diri, serta dengan motivasi yang tulus. Kita harus ingat untuk apa dan untuk siapakah kita melakukan semua pekerjaan itu. Munafik adalah orang yang melakukan sesuatu hanya untuk diperlihatkan kepada orang lain supaya mendapat pujian. Ya, yang ketiga, apa itu munafik, ibu-ibu?
Munafik di sini berarti orang yang pura-pura melakukan yang baik dan benar di hadapan Allah dan manusia. Pura-pura melakukan hal yang baik dan benar di hadapan Allah dan manusia. Tetapi sebenarnya hatinya itu jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus mengutip nubuat Nabi Yesaya tentang keadaan orang Farisi dan ahli Taurat ini. Tuhan Yesus menegur mereka karena mulut mereka mengatakan memuji kebesaran Allah, tetapi hati mereka tidak sungguh-sungguh untuk mengasihi Allah. Mereka berkata ingin untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi perbuatan mereka justru menentang firman Tuhan. Mereka berbuat seolah-olah menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Mereka dengan sengaja mengganti firman Tuhan itu dengan peraturan-peraturan ciptaan mereka sendiri. Kemudian peraturan-peraturan itu yang buatan mereka itu diajarkan kepada orang lain seolah-olah itulah perintah Allah. Mereka membuat peraturan-peraturan yang memberatkan orang lain, sedangkan mereka sendiri tidak mau untuk melakukannya. Perbuatan baik apakah yang dibanggakan oleh ahli Taurat dan orang Farisi? Mari kita melihat di dalam Lukas 18. Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 12, demikian bunyinya. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa di dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dan segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Ya, saudara sekalian, dari ayat ini kita melihat Tuhan memberikan perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Mereka menganggap diri orang yang suci. Mereka berpura-pura berbuat banyak kebaikan untuk mengenang para nabi yang telah meninggal dunia. Di samping itu, mereka masih membenci dan menganiaya orang-orang benar yang sekarang ada bersama mereka. Sehingga dari luar mereka tampak seperti orang benar. Mereka membangun dan memperindah makam para nabi yang sudah meninggal. Padahal waktu para nabi itu masih hidup,
Mereka dianggap sebagai sampah masyarakat. Mereka dituduh hal-hal yang jahat. Mereka tidak senang para nabi ketika masih hidup, karena mereka suka menegur kesalahan dan dosa ahli Taurat dan orang Farisi. Inilah keadaan manusia, senang dipuji dan tidak senang kalau ditegur. Kita membenci orang yang menegur kita. Kalau orang itu sudah meninggal, baru kita kenal, barulah kita hormati. Inilah orang yang munafik. Di depan orang, kita seolah-olah berbuat baik, tapi di belakangnya kita mengata-ngatai dan mengomel. Saudara sekalian, ibu-ibu, Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya supaya berhati-hati terhadap kemunafikan. Demikian juga kepada kita semua. Tuhan Yesus sangat membenci kemunafikan, sebagaimana Tuhan Yesus menegur dengan keras terhadap orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan Yesus juga menasihatkan kepada kita supaya jangan meniru kemunafikan yang mereka lakukan. Orang yang munafik adalah orang yang tidak jujur dan orang yang sombong. Mengapa? Karena seperti tadi sudah saya katakan, karena orang munafik itu pertama kita melihat perbuatan mereka tidak sepadan dengan pengkhot apa yang mereka khotbahkan atau mereka ajarkan, atau tidak sepadan dengan jabatan mereka. Mereka mengajarkan tetapi mereka tidak melakukannya. Dan yang kedua, orang munafik adalah orang yang melakukan sesuatu untuk dipamerkan supaya dilihat oleh orang lain dan dipuji oleh orang banyak. Dan yang ketiga, mereka juga berpura-pura menjadi orang baik dan benar di hadapan Allah dan manusia. Semoga Tuhan menolong kita sekalian supaya kita tidak sampai menjadi orang yang munafik seperti orang Farisi dan ahli Taurat itu. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, Engkau sudah membentangkan dua macam orang yang Tuhan sudah tegur dengan kerasnya, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang mengenal firman Tuhan, tetapi mereka ternyata bukan orang yang baik, karena Tuhan menegur mereka dengan keras sebagai orang yang munafik. Tuhan, mungkin kami juga seperti mereka. Kami sudah menjadi anak Tuhan sekian tahun lamanya, tapi kami mungkin tidak bisa memancarkan Kristus di dalam kehidupan kami. Kami mungkin juga seperti orang Farisi dan ahli Taurat, yaitu kami hanyalah sekedar orang yang berpura-pura belaka, orang yang munafik. Tuhan Yesus, ampunilah segala kelemahan kami, jikalau kami ternyata adalah orang yang bermuka dua, orang yang tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatannya. Kiranya Tuhan mengampuni dosa dan kelemahan kami. Tuhan pimpin kami, Tuhan pakai kami, Tuhan perlengkapi kami Tuhan, supaya kami benar-benar boleh menjadi anak Tuhan, yang perkataan dan perbuatan kami selaras, yang perkataan, perbuatan dan jabatan kami selaras juga. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu,
setelah kita mendengar firman Tuhan, dan kita di sini ucap terima kasih kepada Bu Ciu ya, dengan firman Tuhan sudah melalui firman Tuhan itu menuntun kita semua supaya kita semua bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita makin jalan bersama Tuhan, kami makin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan ini sudah tiba saatnya ya, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita untuk membalas cinta kasih Tuhan, kita akan menjalankan persembahan. Persembahan ini bisa kita memberi melalui transfer, atau kita nanti bisa masukkan ke celengan yang sudah disediakan. Nanti pada saat kita ketemu di gereja, kita bisa menyerahkannya kepada persekutuan wanita ini. Atau ada yang bisa taruh di amplop juga bisa diserahkan ke gereja. Mari kita menjalankan persembahan dengan menyanyi lagu Kami Bawa Korban Pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kekirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kekirangan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kekirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kekirangan itu juga bagi-Mu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh ucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Meskipun dalam kondisi yang sulit ini ya Tuhan, dalam kondisi pandemi ini Tuhan, Tuhan masih tetap memelihara kami. Tuhan masih tetap menyertai kami untuk melewati kesulitan ini. Oh terima kasih semuanya ini ya Tuhan, karena berkat-Mu Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami semua ibu-ibu, anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, kami sudah bisa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di persekutuan wanita ini. Kiranya Tuhan Kau terimalah dengan senang hati ya Tuhan, dan Tuhan berkati persembahan ini Tuhan, supaya persembahan ini bisa dipakai oleh persekutuan wanita ini untuk kemajuan persekutuan wanita ini. Melalui berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami ya Tuhan, persembahan ini bisa memenangkan lebih banyak jiwa yang mereka masih tersesat, mereka yang masih tidak tahu mereka harus kemana kelak. Oh Tuhan, pada saat ini Tuhan, pakailah semuanya ini, dan pakailah semua ibu-ibu, anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan, menjadi alat di tangan-Mu Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil-Mu ya Tuhan, supaya banyak orang lebih mengenal Engkau, lebih tahu bahwa Tuhan adalah Allah juru selamat kami, supaya mereka juga bisa menerima Tuhan sebagai juru selamat kami. Mereka juga diselamatkan, juga dapat menikmati berkat keselamatan yang sudah Tuhan sediakan untuk setiap orang yang mau percaya pada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan waktu selanjutnya ini hanya di dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan pimpin sampai dengan selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan terima doa berkat dari penginjil Evelyn Chu.
Waktu dan tempat kami silakan. Setelah doa berkat kita akan nyanyi Bapak terima kasih. Mari ibu-ibu kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, di mana kita sudah mendengar firman Tuhan yang memberitahukan kita. Tuhan sudah memberikan contoh orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Alkitab, tapi ternyata Tuhan menegur mereka dengan keras, dengan kata celakalah orang yang munafik. Semoga kita sekalian tidak sampai menjadi seperti mereka dan kemudian ditegur oleh Tuhan. Kita sekarang akan arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberikan pada kita semua damai sejahtera, sukacita surgawi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan selesai, kita sampai di sini. Sampai ketemu lagi pada Kamis depan dan Tuhan Yesus memberkati.